Aku lahir dari keluarga ya yang bisa bilang mamaku single parent. Ya bisa dibilang benar-benar aku bisa lahir pun itu suatu mujizat Tuhan. Kehilangan masa mudanya dia untuk dirinya dan dia harus besarin anak. Itu juga jadi satu kekhawatiran waktu itu, kayak gila gue jadi bapak bisa gak ya. Halo semuanya, selamat datang di Today's Message Podcast. Perkenalkan, nama aku Jessica dan hari ini aku akan mewawancara seorang narasumber yang pastinya kalian udah kenal karena wajah dia tuh familiar banget di Today's Message Podcast. Biasanya nih, dia tuh yang mewawancara orang lain. Kali ini gantian yang diwawancarain. Halo co-host, apa kabar? Yeay, halo Jess. Kali ini aku yang diwawancara ya, jadi deg-degan nih gitu ya. Gimana kok rasanya duduk di kursi yang diwawancarai? Gimana ya? Kurang terbiasa kali ya. Kurang terbiasa, oke. Tapi udah siap nggak kok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan udah pasti di hari dong, ini? udah pasti siap. Gimana co-host kabarnya? Baik, Jess. Baik, Ya. Oke, bagus. Oke co-host, penasaran nih. Kan kita lagi dalam tema keluarga. Nah, keluarga ya. kan lagi in banget kan di GKS, lagi banyak diomongin. Nah, tapi pengen tahu dong kalau co-host keluarganya gimana? Kayak co-host tuh latar belakang keluarganya gimana? Kayak Hosea kecil gitu dulu gimana? Kesukaannya apa gitu? Gimana kok? Oke, aku latar belakangnya ya sebenarnya sama kayak kamu lah ya, bayi, terus balita, terus gede gitu kan. Cuma mungkin secara family yang agak berbeda. Jadi aku lahir dari keluarga ya yang bisa bilang mamaku single parent gitu. Jadi dari aku masih di dalam perut, perut mama maksudnya ya. Jadi aku tuh udah ditinggal sama papaku gitu. Dan ya bisa dibilang benar-benar aku bisa lahir pun itu suatu mujizat Tuhan gitu ya. Karena ya aku sempat, mamaku juga udah stres segala macam, desperate karena aku sempat udah ya mau lahir tanpa seorang suami gitu kan. Jadi sempat juga mungkin diusahakan untuk mau digugurkan segala macam. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya kehendak dalam hidup aku dan aku bisa lahir sekarang gitu. Maksudnya bisa lahir dan bertumbuh sampai sekarang gitu kan, sampai udah 32 tahun gitu. Ya jadi kira-kira seperti itu sih masa kecil aku. Dan bisa dibilang ya ada masa-masa di mana aku merasa bahwa aku tidak seperti anak-anak seusiaku lainnya yang memiliki orang tua lengkap gitu kan ya. Terus juga secara finansial orang tua aku mesti membesarkan aku dengan keterbatasannya dia gitu kan, khususnya dari mamaku kan. Iya sih gitu. Dan benar-benar hidupku ya karena mujizat sih, maksudnya benar-benar sampai aku bisa sekolah, bahkan aku bisa sampai selesaikan university, itu benar-benar karena anugerah Tuhan. Ya kira-kira gitulah. Wow. Tunggu, aku pengen gali ceritanya Ko Hosea. Lanjut boleh nggak Ko? Boleh. Jadi kan Ko Hosea bilang, oh dari dulu aku merasa aku ini berbeda karena orang tua aku ya single parent, nggak kayak anak-anak lainnya yang orang tuanya lengkap. Itu perasaan Ko Hosea dulu gimana sih? Kayak kok bisa nyampe kepikiran tersebut? Dan dulu Ko Hosea gimana menanggapinya pas masih kecil dulu? Waktu aku kecil, ya kenapa aku bisa berpikir gitu? Karena kan misalnya nih ya, zaman dulu tuh ada PlayStation gitu. Terus ada mainan misalnya mobil remote control gitu kan, yang kayak keren-keren gitu kan. Iya. Terus ya anything lah, banyak hal-hal yang komputer segala macam gitu yang aku merasa aku nggak bisa mendapatkan itu gitu kan. Karena biar bagaimanapun ya orang tuaku memang fight. Aku sangat memahami itu. Mamaku dari kecil, aku tuh dia udah pelayanan juga. Dan memang hidup dari pelayanan. Bikin kue dan sebagainya, jualan. Dan untuk kalau beli yang aneh-aneh gitu ya. Istilahnya di luar kebutuhan, memang sangat-sangat diminim gitu. Bahkan ada hal yang mamaku pernah cerita, sesuatu yang sangat mengharukan gitu ya. Dia sampai kayak
menahan dirinya untuk nggak makan yang mahal gitu demi bisa sekali-sekali ngajak aku ke mall untuk aku bisa makan. Jadi kayak kalau mungkin sekarang orang-orang kan anak-anak kecil kalau ke mall kayaknya bisa every week gitu ya. Kalau aku mungkin kayak cuman sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dan di situ ya itu hasil dari mamaku harus berusaha bekerja, terus juga kadang-kadang harus tahan untuk keinginannya, dia harus tahan itu supaya aku bisa diajak ke mall sesekali, terus mungkin diajak main ke tempat. Jadi kalau untuk pergi ke mall dan ke tempat mainan itu buat aku tuh dulu sesuatu yang spesial banget itu. Kayak it's jadi kayak mungkin bisa di reward buat aku gitu kalau aku lagi nilainya bagus dan sebagainya. Oh, gitu. Berarti wow, keren banget mamanya Ko Hosea. Berarti kalau gitu figur mama itu merupakan figur yang sangat berperan dong ya pastinya di kehidupan Ko Hosea. Karena emang dari kecil aku cuma sama mama kan. Jadi kayak dari dulu tuh aku bahkan kalau mamaku pergi keluar kota aja tuh kalau pelayanan tuh aku bisa kayak susah tidur gitu kan. Karena biasa kan berdua dari terus kecil ya? sama mama kan. Tidur juga sama mama gitu dari kecil kan. Oh. Karena kan gak ada papa aku jadi mau gak mau kan tidur cuma sama mama aja kan. Jadi sampai gede pun aku masih tidur sama mama kayaknya sampai aku SMP ya. Aku masih tidur sama mamaku gitu. Aku penasaran sih, berarti kan Ko Hosea dari kecil ya udah spend time waktunya sama mama terus dan mungkin ya jalan ke mall, mungkin kayak ke time zone-nya pas zaman dulu suatu wah hadiah banget karena cuma sesekali. Tapi aku penasaran sih, kok kan berarti pas Ko Hosea masih kecil kan maksudnya tidak punya sosok figur ayah kan. Itu Ko Hosea pernah nggak sih kayak pas masih kecil nanya ke mama kayak, "Ma, kok aku nggak punya papa mana ya?" gitu. Dan perasaannya gimana tuh dulu? Iya, jadi memang dari aku kecil mamaku udah bilang papaku ada gitu, cuma papa ninggalin kita gitu kan. Papa ninggalin kita dan mamaku emang dari kecil juga menceritakan apa adanya gitu loh, apa yang terjadi. Dan satu hal yang aku bersyukur mamaku tidak pernah menanamkan kebencian dalam hati aku gitu. Jadi mamaku selalu bilang biar bagaimanapun dia adalah papa kamu gitu kan. Ya, kita harus doain dia gitu dan kita harus ya intinya kalau nggak ada papa kamu ya kamu nggak ada gitu. Jadi kamu tetap harus menghargai dia sebagai papa kamu gitu. Ya, walaupun aku dari kecil kayak diajak ketemu aja tuh males gitu kan. Kayak gimana gitu. tuh kok? Jadi kayak pasti kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu aku diajak ke rumah keluarga papaku. Jadi memang dari kecil mamaku tuh udah memang punya hubungan yang baik sama keluarga papaku. Oh. Gitu. Nggak putus hubungan. Nggak putus hubungan. Okay. Iya, dari kecil emang udah baik. Jadi maksudnya bahkan dari sebelum mamaku sama papaku udah kenal sama keluarga itu. Karena emang tadinya tuh keluarga papaku tuh temen anak. Jadi kayak beberapa saudara-saudaraku tuh teman-teman mainnya mamaku gitu loh. Oh. Jadi udah kenal gitu kan. Jadi sesekali, sebulan sekali apa 2 bulan sekali kita ketemu dan waktu itu kayak aku paling males tuh kalau diajak ketemu. Entah gimana kayak hatiku kayak gimana tuh? Banget sih gitu kan kayak. Terus waktu ketemu kayak papaku kayak rangkul gitu kan terus kayak aku nggak srek gitu kan kayak apaan sih ini gitu kan. Kayak apaan sih jadi kayak aku tarik gitu. Padahal aku masih kecil dulu ya. Masih kecil gitu kan kayak gitu. Jadi aku nggak comfort aja gitu untuk sama papaku. Ya cuman ya itu mamaku selalu berusaha untuk ya itu biar bagaimanapun dia papa kamu gitu. Ya itu sih yang aku bersyukur sih. Jadi tidak ditanamkan kebencian gitu ya dalam hati aku. Aku lagi ngebayangin sih pasti mamanya Ko Hosea juga untuk melakukan itu nggak gampang gitu. Maksudnya nggak gampang untuk tidak menanamkan kebencian, apalagi kayak ditinggalin dalam kondisi mau punya anak gitu loh. Dan waktu itu mamaku, waktu hamil aku tuh umur 18 tahun. Oh wow. Sekarang kamu umur berapa? Aku 26. 26. Jadi kira-kira jauh lebih muda dari kamu. Gitu. Jadi kayak seumuran kamu. Seumuran kamu tuh kayak kamu udah punya, kalau aku anaknya kamu tuh kayak udah gede gitu, udah ada sekolah gitu. Udah SD ya? Udah SD, iya. Memang gak mudah buat seorang yang masih muda ditinggal, terus harus besarin anak gitu kan. Jadi kayak bisa dibilang my mom is, kayak dia lost dengan youth-nya dia gitu loh. Kehilangan masa mudanya dia untuk dirinya, dan dia harus besarin anak gitu kan.
dengan keterbatasan yang dia punya dan dengan segala macam yang dia punya gitu kan, tapi dia bisa. Itu semua hanya karena Tuhan sih, Jas. Gitu. Berarti mamanya Kohasya itu super mom. Puji Tuhan ya. ya. Puji Tuhan, dan karena kebaikan Tuhan juga. Iya. Nah, aku mau nanya, kok kan tadi Kohasya cerita pas masih kecil ke rumah keluarga ayah, keluarga papa gitu, pas mau dirangkul kayak menjauh sama papaku ya. Sama papa. Ya. Nah itu tuh apakah itu berlangsung sampai Kohasya gede kayak nggak mau ketemu ngapain gitu, atau gimana tuh? Apa ada nggak sih kok karena perasaan dalam hati gitu, aduh apa sih gue harus sayang ya sama orang kayak gini? Ada gak sih kayak bibit kebencian gitu walaupun namanya Kohasya tidak menanamkan itu gitu loh? Ya. Pernah waktu aku kecil aku tuh emang udah punya cita-cita pengen jadi polisi. Oh gimana tuh? Polisi supaya aku bisa penjarain papaku. Oh. Gitu, bisa tembak atau bisa penjarain gitu kan. Terus yang kedua, kalau nggak aku jadi pengacara. Kenapa? Supaya aku bisa tuntut, gitu kan, bisa tuntut papaku gitu. Tapi itu tadi bersyukur dengan kondisi yang mamaku terus menanamkan hal yang baik buat sama aku gitu. Ya berangsur-angsur ya aku makin gede makin ngerti gitu kan ya. Makin gede makin ngerti, dan memang waktu itu papa aku waktu aku SMP udah meninggal kan. Jadi beliau meninggal waktu aku masih SMP kelas 2 ya kalau nggak salah. Kelas 2 atau kelas 3 aku lupa. Gitu. Ya setelah itu kayak waktu aku tahu papa aku meninggal aku sempat merasa kehilangan juga sih. Kayak tiba-tiba kayak ih gue udah nggak punya bapak gitu kan ya. Dulu sih dari kecil emang nggak bareng papaku gitu kan, cuman kayak tahu oh punya bapak gitu. Terus sekarang waktu dia udah meninggal ya aku tahu aku udah nggak punya papa gitu. Waktu aku denger itu berita itu aku sempat kayak shock juga sempet sih gitu. Jadi ya bisa dibilang tetap ada satu kerinduan sih sebenarnya. Ketika aku makin besar aku pernah satu kali setelah papaku udah meninggal gitu ya kayak seandainya kalau papaku masih ada gitu gimana ya gitu. Mungkin aku udah gede gini kayak bisa ketemu, bisa ada, terus aku punya anak, dia bisa lihat anakku gitu kan. Sempat ada kepikiran setelah aku udah mulai besar gitu. Berarti dari proses yang dulu kayak pas masa kecil kayak sampai kayak sekarang ya udah menerima, itu berarti perjalanannya panjang ya kok. Ya. Dan satu hal yang aku percaya itu karena doa mamaku sih ya. Jadi dari kecil tuh aku selalu ingat mamaku tuh kalau pagi-pagi selalu doa. Doa dan dia nyembah sembari aku tidur. Dia di sebelahku gitu kan. Dia main gitar dengan kunci seadanya yang dia bisa gitu kan. Dia main gitar, dia nyembah, setelah itu dia doain aku. Dia tumpang tangan, dia doain, dia tumpang tangan, dia doain. Gitu. Banyak orang yang mikir kan kayak ih gila ya kalau kayak orang-orang yang mungkin single parent, orang tuanya gitu ya, atau yang ditinggal oleh papanya, mostly kan mereka hidupnya hancur ya. Entah bisa free sex, bisa narkoba. Tapi aku bersyukur sih karena mamaku terus menaruh benih yang baik sama hidup aku gitu ya, doa. Ya mungkin sampai aku jadi hamba Tuhan pun itu karena doa mamaku gitu sih. Aku percaya banget. Tapi berarti pas Kohasya zaman dulu tuh kan maksudnya ada perasaan kehilangan kan. Tapi ada nggak sih kok kayak ya udah gue akan mengisi rasa kehilangan ini dengan yang tadi, dengan yang nggak bener gitu ya, free sex, ya narkoba, ya apa. Atau nggak mungkin jadi kayak karakternya jadi keras, jadi punya hati yang keras gitu loh. Nggak seperti Kohasya gini gitu loh maksud aku. Gitu sih. Kalau hati keras sih aku nggak tahu ya, mungkin orang mesti orang lain yang menilai aku sih. Cuma kalau aku lihat diri aku sendiri, aku emang dari kecil tuh tipe orangnya yang nggak tahu gimana, kayak aku tuh orangnya emang nggak suka hal yang ribut gitu, nggak suka hal yang ribut. Terus kayak bahkan kalau kayak ada orang berantem tuh aku nggak suka gitu loh. Tapi aku marah berantem sih masih pernah tentunya, cuma kayak bukan habit aku gitu loh di situ. Terus kalau mengisi kekosongan sih puji Tuhan ya, aku dari kecil itu tinggal sama mamaku di lingkungan. Jadi memang waktu itu waktu mamaku ditinggal sama papaku, mamaku dilayanin di sebuah kayak yayasan gitu, namanya Rumah Hidup Baru.
Ya di yayasan itu mamaku dipulihkan ya dari waktu aku masih di dalam perut sampai aku lahir. Di situ dia dilayani sampai akhirnya karena mamaku udah pulih. Nah, terus kan juga orang tua mamaku kan juga non Kristen kan. Jadi mamaku tidak kembali ke orang tua, tapi dia tetap tinggal di situ di yayasan itu. Yayasan Rumah Hidup Baru. Iya, di yayasan Rumah Hidup Baru itu, dan akhirnya mamaku melayani di situ, melayani wanita-wanita yang mengalami hal yang sama, yang ditinggal lakinya, ada yang ditinggal pacarnya, ada yang hamil di luar nikah dan sebagainya. Di situ mamaku melayani. Jadi aku dari kecil tuh, aku tinggal di situ juga. Jadi aku dari kecil tuh tinggal bersama anak-anak yang seperti itu, yang nggak ada papanya segala macam. Jadi kayak itu buat aku kayak, makanya sosok papa tuh kayak jauh banget buat aku gitu. Karena dari kecil yang aku lihat hanyalah wanita-wanita yang hidup sendiri dengan anak-anaknya, yang bisa dibuang atau ditinggal oleh laki-laki yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Nah, itu yang aku hadapi gitu. Jadi dari kecil. Cuma ya puji Tuhan di dalam lingkungan itu, karena memang yayasan ini juga yayasan Kristen kan tentunya. Jadi kayak ada doa setiap hari, ada renungan. Ya aku masih kecil kan, jadi aku cuma ikut aja. Jadi mamaku lagi pimpin renungan, aku tidur gitu di tengah-tengah orang-orang yang ada di situ gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi emang aku juga dari kecil udah terbiasa hidup di dalam pelayanan gitu, karena orang tua aku melayani gitu-gitu kan. Bahkan aku sekali waktu pernah ikut mamaku nemenin orang lagi bersalin. Oh? Tapi nggak masuk gitu kan. Mamaku kan kesana. Ya gitu sih. Oh, tapi kalau gitu co-host pernah nggak sih merasa gimana ya caranya menjadi ayah yang baik dan benar gitu? Karena kan maksudnya tumbuh besar dengan tidak memiliki sosok ayah yang, ya sosok ayah di Bapa di surga iya, tapi maksudnya yang fisik yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil teladannya gitu, gimana kok? Oke. Waktu aku married, salah satu yang aku pikirkan adalah bagaimana kalau nanti aku jadi papa. Kayak aku nggak punya example gitu kan, nggak punya contoh, nggak punya teladan yang kayak real. Ya maksudnya aku mungkin tahulah ada pria jadi bapak, itu aku pernah nonton di film, lihat orang, saudara gitu kan ada, tapi kan kayak real in my life kan itu kan kayak nggak ada gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah satu yang menjadi kekhawatiran aku waktu aku married. Nggak lama aku married, sekitar 2 bulan kemudian istriku hamil gitu kan. Terus kayak waduh, istriku hamil, berarti aku punya anak. Kalau aku punya anak berarti aku jadi bapak dong. Nah itu juga jadi satu kekhawatiran waktu itu, kayak gila gue jadi bapak bisa gak ya gitu, what should I do gitu loh, gue mesti ngapain, gimana aku bisa jadi teladan gitu loh. Karena aku biasa ngelihat yang naik genteng ya mamaku, yang betulin apa mamaku gitu. Jadi kayak dari perkara dapur sampai perkara hal-hal yang berat-berat, mamaku sampai cari duit gitu-gitu kan. Tapi puji Tuhan sih, ini satu hal yang aku lihat ketika mama ya, mungkin buat yang menyaksikan juga kalau single parent gitu, menanamkan Tuhan dalam hidup anak-anaknya, disitulah sosok Tuhan akan mulai terbangun di alam bawah sadarnya. Kayak gimana tuh? Jadi akhirnya sampai sekarang pun aku bersyukur gitu, untuk aku walaupun aku nggak punya papa gitu ya, tapi kayak aku bisa ada hati buat anakku, maksudnya benar-benar ngayomin. Bahkan dari kecil tuh biasa kan kalau orang tua baru kan bingung gitu kan mesti gimana kalau udah anak gitu. Entah mungkin karena dari kecil aku udah biasa tinggal di antara cewek-cewek yang punya anak gitu kali ya, aku liatin gitu, aku nggak tahu juga deh. Tapi waktu aku punya anak gitu, harus aku gendong malam-malam. Istriku kan kalau abis melahirkan kan pasti kayak orangnya kan wanita kan pasti kayak gimana ya, butuh bed rest kalau abis lahiran gitu kan. Jadi kalau bangun malam-malam ya aku yang suka bangun buat ngendongin anakku kalau nangis gitu kan. Nah di situ entah gimana gitu loh, kayak keluar aja gitu. Iya. Bahkan sampai sekarang anakku juga deket banget sama aku gitu kan. Sekali waktu aku lagi di kantor, jam makan siang aku pulang, terus aku makan, aku berangkat lagi ke kantor kan, ke gereja. Terus anakku bilang,
Dedi jangan pergi lagi dong, aku mau main sama Dedi gitu kan. Oh, sweet banget. Terus kayak tarik-tarik, kamu jangan Dedi jangan pulang sore-sore ya gitu. Pulangnya cepat ya, aku mau main ya gitu. Jadi aku seneng sih gitu loh bahwa anakku bisa deket gitu sama aku. Bahkan kemarin sempat pas aku lagi ada isoman karena COVID, dia juga ada waktu lama gitu kan dia bisa main gitu. Kayak hatinya tuh apa ya, gampang banget dikasih tahu gitu loh. Aku nggak tahu kenapa sih kalau anak tuh kalau deket sama papanya tuh kayak hatinya tuh jadi lembut banget gitu. Itu sih, jadi aku nggak punya pattern sebagai seorang bapak, nggak pernah lihat gitu. Tapi aku bersyukur karena mamaku mungkin selalu doain gitu ya, selalu doain. Jadi kayak benar-benar tuh Tuhan tuh sosoknya tuh benar-benar menjadi nyata gitu, menjadi seorang bapak buat aku gitu. Jadi kayak aku pun sekarang untuk waktu aku masih kemarin ini kan megang Starji juga gitu ya, buat ngelayanin Starji segala macam, itu kayak benar-benar lahir dari hatiku aja gitu loh. Hati yang ingin mau melayani mereka, anak-anak. Bahkan ada satu pastor sempat bilang sama aku, maksudnya pastor ini bilang kayak dia lihat tuh ada hati bapak tuh dalam diri kamu gitu. Aku juga kayak bingung kayak what gitu, kayak aku sendiri kan nggak pernah punya bapak gitu. Tapi aku percaya sih itu benar-benar karena Tuhan gitu melalui mamaku yang setiap waktu menginvestasikan waktunya, doanya buat aku. Yang memberikan hati bapak juga ke Iya, saya. benar banget. Oh, jadi sekarang ya sambil belajar juga menjadi orang tua, tapi udah nggak sekalut dan sebingung pas awal-awal gitu. Iya. Iya. Makanya kalau yang menyaksikan ini mungkin kalau single parent gitu ya jangan khawatir, jangan ntar anak gua kalau lahir tanpa apa-apa gimana. Tetap aja doain gitu, doain. Dan yang paling penting selalu ceritain tentang Tuhan. Aku dari kecil tuh mamaku selalu ceritain cerita Alkitab gitu ya, kisah Daniel, kisah Samuel yang dipanggil sama Tuhan ya kan, yang dia lagi di bait Allah, kayak gitu-gitu sih. Tapi berarti kalaupun ya udah emang misalnya jalannya menjadi single, maksudnya untuk single parent tuh ya, tapi berarti ya udah harus mau mengambil alih role-role yang kosong gitu. Maksudnya kayak tadi kan kohosnya cerita, mama kohosnya iya ada dari benerin genteng, dari nyari duit, dari urusan dapur, tapi maksudnya ya harus ya harus dijalani semua gitu. Harus kan? dijalani semua gitu. Iya. Yang penting jangan ada benih kebencian, itu aja sih. Kalau misalnya pun ya yang ditinggalkan gitu ya sama sama suami atau sama pacar gitu ya, MBA gitu terus ditinggalin, jangan pernah ada kebencian, karena benih kebencian itu yang turun ke anak. Oh, bisa turun? Iya. Oh. Benih kebencian itu bisa turun dan ya itu yang menghancurkan anak sebenarnya. Apalagi kalau disiramin tiap hari. Iya, benar. Bapak lu tuh yang ninggalin kita bla bla bla, sering ada yang kayak gitu ya. Iya. Itu yang terus akhirnya ngebuat benih-benih itu bangkit dalam hati anak-anak itu. Dan semua itu di alam bawah sadar kan. Iya sih. Begitu mereka besar, bisa jadi mereka melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Karena di benih kebencian disiramin terus, dikasih pupuk, jadi gede deh. Karena banyak yang aku lihat seperti itu, beberapa. Ditinggalkan papanya, mungkin mamanya tidak membereskan, udah gedenya dia malah lakukan hal yang sama kalau ada perempuan yang lain. Si anak ini yang ditinggal oleh papanya ini. Berarti sebenarnya dengan tidak menanamkan benih kebencian itu sebenarnya membantu untuk gambar diri anak itu menjadi whole gitu ya, jadi utuh. That's right, betul gitu. Banget. Oke. Jadi gambar diri itu ya, jadi dia jelas gitu loh. Gue ini siapa gitu. Karena seringkali kebencian itu kan ngebuat anak-anak itu akhirnya berpikir, wah gila gue ini kasihan banget sih. Ada yang mungkin disebutkan, anak haram, ya kan? Wah anak ini. Karena aku percaya setiap orang ketika mereka lahir dengan kondisi apapun itu, mau benar-benar karena nikah yang resmi maupun juga misalnya MBA dan sebagainya. Ketika anak itu lahir, aku percaya dia udah punya purpose dalam hidup mereka dari Tuhan. Nah ini yang kita harus jaga. Jadi jangan sampai kita lebih mengutamakan ego kita karena kita benci sama orang, ya pasangan kita itu yang ninggalin kita. Dan di saat yang sama kita lagi hancurin. Jadi nggak ada yang benar gitu, ngerti kan ya? Hubungan sama yang sebelumnya. Jadi kita penuh dengan kebencian, yang berikutnya juga kita nggak bangun benar. Jadi lebih baik stop yang lama, udah
fokus deh bangun generasi di bawah ini, anak-anak kita ini dengan pola yang benar. Gitu. Sehingga gambar diri mereka terbangun dengan gambar diri yang benar. Jadi masih beres dengan hati sendiri dulu ya. Iya dong. Iya sih, karena kayak aku juga dengar banyak cerita gitu. Mungkin karena dulu ditinggalin sama ayahnya atau ibunya, jadi kayak benci ke salah satu. Aduh, jadi benci, kayak nggak suka banget sama cewek atau nggak suka banget sama Ya, cowok. itu yang bisa jadi akhirnya LGBT kan? Iya, atau nggak jadi punya trauma yang mendalam banget. Iya. Gitu ya sih. Iya. Oke, co-host, kira-kira co-host ada nggak kayak apa sih words of encouragement buat para single parent yang di sana, atau mungkin anak-anak yang mengalami ya udah, yang maksudnya backgroundnya juga sama dari keluarga broken home, gimana kok? Mungkin yang pertama buat yang anak-anak dulu ya. Kalau yang anak-anak seperti aku gitu nasibnya asik. Bukan nasib lah ya aku bilangnya, kondisi gitu. Kalau nasib tuh kesannya kan kayak kita mengasihani diri sendiri gitu. Aku selalu berpikir jangan punya mental korban. Gimana Jangan tuh pernah punya mental korban. Jadi kita harus tahu bahwa kita dilahirkan tuh sebagai pemenang. Itu udah firman Tuhan loh. Iya, benar. Gak bisa kita ganggu gugat gitu kan. Jadi kita harus tahu kita tuh udah dari kecil, dari sejak kita dalam kandungan, bahkan kata Yeremia, dari sebelum aku membentuk dalam kandungan tuh aku udah kenal. Tuhan bilang gitu kan. Jadi kita tuh udah dikenal Tuhan gitu loh sebelumnya. Jadi kalaupun misalnya ada di antara yang menyaksikan ini mengalami seperti aku gitu ya, jangan pernah merasa diri sebagai korban. Karena Tuhan selalu punya tujuan, selalu punya rencana dalam hidup kita. Kejar itu, gak usah lihat kepada masa lalu gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi, biasakan untuk terus gini, hidupnya kan pilihan. Kalau kita selalu memilihnya kepada hal yang buruk, ya maka kita akan menuai hal yang buruk. Benar gak? Kalau kita memilihnya kepada benci, kesel dan sebagainya, ya itu yang kita tuai juga suatu hari nanti. Tapi kalau kita memilih, oke, gue emang lahir di kondisi kayak gini, dan stop untuk blaming, stop untuk nyalah-nyalahin, dan start untuk benar-benar memulai hidup yang benar, hidup yang baru, gitu ya. Jadi kayak, ya mungkin bokap gue ninggalin gue, it's okay. Nyokap gue ninggalin, kan ada juga yang nyokapnya ninggalin ya, ada juga loh. It's okay gitu loh. Tapi yang penting gue mau jalani hidup gue sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi gak usah fokus tuh mikir yang itu-itunya, yang buruk-buruknya itu. Gitu. Jadi kita harus benar-benar lihat kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, terus dari gitu community. Itu gimana penting. tuh? Jadi kalau kita udah tahu kita jadi orang yang suka ngerasa down, janganlah cari orang yang sama-sama kayak kita. No. Ya, jadi seringkali kan ada ya komunitas orang-orang victim gitu, victim mentality. Yang kerjanya mengeluh tentang kehidupan terus gitu ya. Gila hidup gue nih, ketemu terus sama yang kayak gitu, ya udahlah. Hidupmu akan seputar dengan victim mentality terus gitu. Dan jadi, akan menjadi korban terus. Iya, korban terus gitu. Nah, terus kalau kita punya komunitas yang benar, kayak aku dari kecil ya puji Tuhan, aku udah di gereja gitu ya. Jadi memang aku ini sebelum jadi full time di gereja, memang aku udah pelayanan dari sekolah minggu. Aku emang terus aku ikut, mamaku selalu mengajak aku untuk kayak sekolah minggu dulu namanya kan ya sebelum Aero Kids. Ikut dulu ada SIL, sekolah Injil liburan. Jadi tuh lagi libur sekolah kita retret gitu ya. Iya, tapi nggak nginep, ke gereja aja gitu setiap minggu, setiap beberapa hari lah dalam seminggu itu datang. Terus ikut retret dan sebagainya. Itu juga akhirnya ngebangkitin aku punya kehidupan. Untuk benar-benar akhirnya kenal Tuhan dari masa kecil. Gitu. Nah, terus kalau tadi yang kedua buat single parent. Kalau buat single parent yang tadi aku bilang sih dari awal, bangun hidup anak generasi di bawah kita dengan pola yang benar. Gitu. Jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi ya udahlah, gitu kan. Pola yang benernya kayak gimana tuh kok? Contohnya. Ya, tadi jangan nanamin kebencian. Gitu kan. Terus kalau kita sudah tahu waktu ada yang mungkin karena pacaran yang gak bener akhirnya terjatuh, ya jangan sampai anak kita mengulangi hal yang sama. Kita harus bangun. Jadi gini, kadang-kadang ada yang saking
gue emang dalam tanda kutip ya, sorry ya, kayak ngerasa udah sampah gitu kan. Ya udah anaknya lahir pun nanti udah dibiarin aja gitu. Kayak ya udahlah emang kita tuh begini gitu loh. Emang kita tuh sampah. Iya, nah itu yang jangan sampai terjadi. Jadi kalau masih ada orang tua yang kayak gitu ya betulin dulu deh pola pikir dan juga jati dirinya. Gitu ya. Dan yang tadi aku bilang, bangun setiap hari anak-anak kita dengan doa. Oke. Karena mau sampai kapanpun yang bisa menyelamatkan generasi itu cuman doa dan kebenaran yang ditanamkan terus menerus gitu. Sampai aku sebesar ini pun benar-benar aku dari kecil sampai sekarang tuh bener hidupku tuh karena berkat Tuhan aja ya kan. Dari orang tua aku tuh nggak bisa apa-apa, istilahnya secara kemampuan juga dulu kan terbatas, sekolah juga terbatas, tapi aku bisa sekolah, bahkan bisa sampai kuliah. Itu benar-benar cuma karena Tuhan. Jadi aku dari kecil aku belajar, aku nggak victim gitu loh, aku bukan korban. Sekalipun orang tuaku nggak mampu istilahnya, tapi yang aku percaya Tuhanku mampu. Wow. Itu yang ngebuat aku, bahkan aku selalu kalau ngobrol sama mamaku, aku bilang kita ini benar karena kebaikan Tuhan aja. Nah itu yang akhirnya ngebangun aku dan juga ngebangun orang tua aku gitu loh, untuk sama-sama ngelihat kebaikan Tuhan. Udah deh nggak usah fokus sama yang kemarin, nggak usah fokus karena ditinggalin, nggak usah fokus sama sesuatu yang istilahnya sampah gitu. Fokus lihat kalau bangsa Israel masih fokus terus kan sama Mesir kan, sampai akhirnya mati di padang gurun. Iya. Mereka nggak fokus sama tanah Kanaan gitu. Iya. Nah kita nggak usah lagi fokus sama yang kemarin, sama kayak Israel ini. Jangan sampai kita mati di padang gurun. Iya di padang gurun gitu loh. Kita nggak move on selama-lamanya, nggak pernah ngalamin tanah Kanaan. Lebih baik kita fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan, sekalipun punya masa lalu yang nggak baik. Walaupun aku nggak mampu, Tuhanku mampu. Iya. That's right. Wow. Berarti untuk sum up yang tadi Ko Hosea bilang, kalau untuk anak-anak yang dari keluarga yang broken home, ya udah pertama jangan menanamkan benih kebencian. Dan hidup itu. Kalau anak-anaknya jangan mengembangkan. Jangan mengembangkan. Iya, jangan mengembangkan. Kebencian jangan disirmin, dikasih pupuk. Ya udah gitu. Dan kedua, hidup itu pilihan. Apakah kita choose untuk menjadi seorang korban selamanya, atau kita ya udah mau move on dari itu. Betul. Karena sampai kapanpun gini loh, banyak orang-orang yang dilayanin, didoain, ya mungkin karena mereka pernah punya background yang gak bagus dalam keluarganya, pelepasan lah apa segala macam. Tapi balik lagi nanti ke sana. Itu karena kenapa ya? Kenapa? Ya karena tadi hidup itu pilihan gitu loh. Sampai satu titik kamu cuman kamu yang bisa milih. Mau kamu tetap berkutat dalam masa yang lama, atau kamu mau move on kepada hal yang baru. Wow. Itu pilihan kita gitu. Jadi jangan pernah bilang gini, ini kan gara-gara orang tua gue gitu. Oh ini kan karena papa gue ninggalin. Ya udah, orang tua lu memang pernah salah dulu gitu kan. Tapi jangan direnungin terus yang kesalahannya itu. Karena this is your life gitu loh. Betul. And you have to choose gitu. Lu harus pilih jalan hidup lu gitu loh. Kalau lu mau benar-benar ngikutin Tuhan ya udah. Tapi kalau lu akhirnya mau jadi hancur, ya that's your choice gitu loh. Itu pilihan kita. Betul. Jadi mau ret 10 kali pun iya. Iya, benar. Kalau kita nggak pernah memilih untuk mau berubah, memaafkan, mengampuni dan move on, ya kita akan gitu-gitu aja terus. Dan itu akan turun bisa ke generasi berikutnya. Kayak aku nih, aku nggak beresin bisa turun ke anakku nanti. Jadi ya udah jatuh di lubang yang sama terus. Betul. Kita harus cut. Wow. Thank you banget Ko Ya, Hos sama-sama, untuk Jess. petuahnya, cerita-ceritanya yang aku yakin banget bisa jadi berkat buat orang. Aku belajar banyak banget sih dari Ko Hos, even dari conversation ini. Yes. Thank you Ko Hos buat ceritanya, Sama-sama, buat sharingnya. Jess. Aku belajar banyak banget Thank you juga nih udah kasih waktunya bisa ngobrol-ngobrol. Oh enggak dong, aku yang thank you ke Ko Hos juga udah mau ngeluangin waktu Ko Hos. Sama-sama. Dan juga buat teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa komentarnya ya. Dan jangan lupa yang paling penting share video ini ke teman-teman kalian. Pastinya bisa belajar banget dari ceritanya Ko Hos ya. Thank you semua dan dadah.